Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita dalam surah An-Nazi'at. Kita sudah sampai di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha," sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Ayat ya, dari ayat ke-15 sampai ayat ke-26. Ayat ini menceritakan tentang Rasul ya. Salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu Musa." Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasul. Hal ataka, ka di sini dhamir ka, apakah telah datang kepadamu? Mu di sini kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan bertanya kepada Rasulullah, apakah telah sampai kepada kamu? Apakah engkau telah mendengar wahai Rasulullah? Haditsu Musa, tentang cerita tentang Nabi Musa alaihi salam ya, tentang rasul saya, rasulku, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi, untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya kepada tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa alaihissalam beberapa mukjizat yang menguatkan diri ya Nabi Musa, bahwasanya beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan ceritakan di bawah ya. Tapi dengan itu semua Fir'aun masih berada dalam keadaan kekufurannya, tidak mau mengambil dakwah, tidak mau masuk ke dalam dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu Musa," ya, "idz nadahu rabbuhu," yaitu Nabi Musa alaihi salam yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa disebutkan, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa ya. Nabi Musa di antara salah satu keistimewaannya adalah pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. "Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas." Bil wadi al muqaddasi tuwa ya. Mana al muqaddas? Al muqaddas bermakna mutahhar, yang suci. Bil wadil muqaddasi tuwa ya. Tuwa di situ adalah tempat, nama tempat ya, nama lembah. Tuwa adalah nama lembah ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa ke Fir'aun, innahu tagha, sungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Tagha artinya adalah sombong ya. Tagha artinya adalah sombong, zalim dan jahat ya. Bukan zalim terhadap dakwah Nabi Musa saja, tapi zalim terhadap rakyat-rakyatnya, terhadap ya penduduk negaranya. Dialah orang yang paling sombong di kerajaannya tersebut. "Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqul hal laka ila an tazakka." Maka katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, "Hal laka ila an tazakka." Mau enggak kamu
ya masuk atau meniti jalan yang aku datangkan ini. Halaka ila antazakka. Tazakka di sini artinya menyucikan diri kamu, membersihkan diri kamu wahai Fir'aun, menyerahkan diri kamu kepada agama Islam dan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, kemudian firman Allah, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan memberikan kamu jalan, wa ahdiyaka, memberikan kamu hidayah kepada Tuhan kamu, ila rabbika fatakhsha, supaya kamu menjadi orang yang takut, supaya hati kamu menjadi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulunya hatinya itu adalah hati keras, busuk, jauh dari kebaikan. Itu hatinya Fir'aun. Nabi Musa datang untuk mengajak Fir'aun kepada jalan yang benar, dan juga untuk memberikan hidayah kepadanya supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya lebih kuat lagi, supaya bisa lebih bisa mengajak Fir'aun untuk masuk ke dalam ajaran Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Fir'aun kehebatan Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan dari Nabi Musa itu al-ayah, bukti, ya, bukti. Al-ayah di sini apa, bukti al-ayah al-kubra, bukti yang besar, supaya bukti ini menjadi hujjah yang kuat, hujjah yang jelas atas kebenaran apa yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Firaun masih saja merasa orang yang paling baik, merasa orang yang paling hebat ketika itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzdzaba wa 'asa. Dia berdusta dan juga bermaksiat, berpaling dari ajaran Nabi Musa itu, ya. Berdusta dengan kebenaran dan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan. Akhirnya apa? Akhirnya Fir'aun tetap dalam kekufurannya secara batin dan secara zahir. Walaupun dia itu mengakui, ya, dia itu tahu bahwasannya, ya, ada, ya, pencipta, ya, ada yang lebih kuat dari dirinya Fir'aun itu sendiri. Tapi dengan itu Fir'aun tidak bisa kita sebutkan sebagai orang yang beriman, ya. Jadi seseorang yang beriman itu bukan hanya dia tahu bahwasannya ada pencipta, bukan hanya tahu bahwasannya ada Tuhan, tapi apa? Tapi harus mengakui dan mempercayainya, dan mempercayainya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling, adalah Tuhan kita. Nah, seperti Firaun ini, al-ma'rifah, ya, pengetahuan kita terhadap, pengetahuan seseorang terhadap Tuhan, terhadap Allah, tidak akan bisa menjadikannya seorang yang beriman. Seperti orang kafir misalnya, ya betul ya, ketika orang kafir mengakui bahwasanya alam semesta ini tidak ada yang bisa menciptakan kecuali orang yang paling, kecuali sesuatu yang paling agung. Dia tahu itu, tapi dengan itu dia tidak bisa beriman kecuali dengan kepercayaan yang yakin dan pengakuan yang benar-benar, dengan syahadat, ya, bahwasanya tidak harus menyembah penguasa tersebut, tidak boleh menyembah yang lain. Karena Fir'aun seperti ini, ya, Fir'aun seperti itu. Dia mengaku tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mengingkari, enggak mau, sombong. Dia tidak mau masuk Islam karena apa? Karena sombong. Ya. Jadi orang-orang, ya, yang tidak mau melakukan ketaatan, ya, karena sombong, maka itu seperti Fir'aun, ya, tidak mau sholat karena sudah banyak pahala, karena sudah hafiz Quran tidak mau sholat, ya, atau tidak mau memurojah lagi karena sudah pernah menghafal, ya. Sombong terhadap yang lain-lainnya seperti itu sama seperti
Fir'aun la'natullahi alaih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma adbara yas'a." Kemudian Fir'aun ini berpaling, berusaha untuk berpaling, ya, menjauh dari hak dan mendekat kepada yang batil. Sehingga dia ingin melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengumpulkan tukang-tukang sihirnya supaya bisa melawan apa yang didatangkan dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun mengumpulkan mereka. Fahasyara fanada. Hasyara, apa artinya hasyara? Mengumpulkan. Fahasyara fanada. Dan Fir'aun juga mengatakan, ya. Apa katanya kepada kaumnya? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ini adalah perkataan yang paling sombong yang pernah dicatat dalam sejarah manusia. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Padahal nanti dia juga mati, ya. Ini adalah kesombongan yang paling tinggi sekali, yaitu kesombongan Fir'aun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya, ya. Membalasnya dengan siksa yang pedih. Fa akhadhahu Allah, ya. Fa ja'alahu Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, kisah Firaun ini nakalal akhirah wal ula sebagai sebuah ibrah, sebuah pengajaran, untuk al-akhirah, untuk hari akhirat, dan untuk al-ula. Al-ula di sini artinya adalah dunia. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di dunia dan nanti akan pengajaran bagi yang nanti di akhirat juga. Nanti akan dilihat balasannya apa Firaun ini di akhirat. Dan untuk yang di dunia, harusnya ketika seorang mendengar atau menceritakan sesuatu yang, ya, bahwasanya ada dulu kaum yang dulu itu dihancurkan karena dosa-dosa mereka, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Ibrahim, ya, kaum Samud, ya, Nabi Soleh, ya. Harusnya manusia mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Kenapa mereka diazab, ya. Kenapa mereka dihancurkan dengan azab yang pedih, ya, di balik tanahnya, banjir, ya, dan lain-lain. Karena mereka sombong, karena mereka, ya, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melakukan perkara yang keji, ya, buruk sekali perangai mereka. Jangan sampai pada zaman ini ketika kita melakukan sebuah maksiat, kita tidak takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukuman Allah itu akan menunggu, ya, akan datang bagi orang-orang yang bermaksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam di ayat yang terakhir, ayat ke-26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Semuanya itu bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sadar bahkan bakal menjadikan kisah-kisah ini menjadi pelajaran. Orang yang tidak takut sama Allah akan cuek dengan perkara yang ini. Mereka akan sadar ketika apa? Ketika sakit misalnya, ketika nikmat dicabut, ketika telinganya putus, ketika buta, mereka akan sadar ketika itu dengan dicabutnya nikmat yang Allah Subhanahu berikan, dan dia tidak bisa menjaga amanah, ya, tidak bisa menjaga amanah, sehingga dia melakukan maksiat dengan anggota badannya. Nah, seperti itu orang-orang yang selalu berbuat maksiat, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini saja pelajaran pada hari ini, ya. Jika ada pertanyaan atau, ya,
sesuatu yang belum difahami, maka bisa ditanyakan di grup atau secara pribadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, tugasnya adalah ringkaskan kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun sesuai yang ada di dalam surah An-Nazi'at, atau kisahkan dengan ringkas cerita Nabi Musa dengan Fir'aun yang ada di dalam surah An-Nazi'at Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.